Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ketiga ini yang merupakan video terakhir, saya akan membahas mengenai penanggulangan kebakaran dan APAR atau alat pemadam api ringan. Yang pertama adalah kita mulai masuk ke penanggulangan kebakaran. Slide materi tentang penanggulangan kebakaran ini pada saat diklat saya dapatkan dari Bapak petugas pemadam kebakaran yang menjadi narasumber. Beliau mengkopikan materi ini kepada seluruh peserta diklat. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat, kondisi bisa berubah menjadi kacau atau disaster atau yang disebut bencana yang dapat mengakibatkan banyak korban dan kerusakan. Oleh karenanya, jika melihat api yang berpotensi menimbulkan kebakaran di dalam kantor atau gedung, jangan lantas panik, melainkan bunyikan tanda alarm. Jika tidak ada tanda alarm, segera teriakan pengumuman bahwa telah terjadi kebakaran pada orang-orang sekitar sehingga Anda dan orang sekitar dapat menyelamatkan diri serta melakukan evakuasi. Langkah selanjutnya adalah segera telepon pemadam kebakaran jika api tersebut besar. Jika memungkinkan dan api belum membesar, namun jangan terlalu mengambil risiko, padamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR yang terdekat. Jika kebakaran tidak dapat dipadamkan, segera lakukan evakuasi melalui pintu keluar atau pintu darurat. Saat evakuasi tetap tenang dan jangan panik. Segera menuju tangga yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat, tapi jangan berlari. Jika Anda memakai hak tinggi, segera lepaskan sepatu tersebut. Jangan membawa barang yang lebih besar dari tas kantor atau tas tangan. Beritahu orang-orang yang berada di sekitar lantai saat kita lewat evakuasi untuk segera bergabung dalam evakuasi. Bila terjebak dalam kepulan asap, tetap menuju tangga darurat dengan ambil nafas pendek-pendek. Upayakan merayap atau merangkak, karena oksigen sesungguhnya berada di bawah asap kebakaran. Jika Bapak Ibu sekalian terpaksa harus menerobos kepulan asap dalam gedung atau kantor, maka tahan napas Bapak Ibu dan cepat dengan segera menuju pintu darurat kebakaran. Itu adalah langkah-langkah jika terjadi kebakaran dan proses evakuasinya seperti apa. Untuk materi selanjutnya adalah tentang alat pemadam api ringan atau APAR. Alat pemadam api ringan adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing atau dibawa. Dioperasikan oleh satu orang, berdiri sendiri, mempunyai berat antara 0,5 kg sampai dengan 16 kg, dan digunakan pada api awal. Menurut jenis kandungannya, APAR dapat dibedakan yang berisi air, powder atau bubuk kimia, CO2, dan busa kimia. Persyaratan teknis bagi APAR adalah tabung harus dalam keadaan baik, etiket harus dapat dibaca jelas, segel dalam keadaan utuh, selang tahan tekanan tinggi, tutup terpasang dengan erat, dan belum lewat masa kadaluarsa. APAR hendaknya ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dan dicapai agar dapat segera diambil. Harus digantung pada dinding atau kaca dalam lemari kaca. Ketinggian penempatan berkisar antara 15 sampai 120 cm dengan suhu penyimpanan 4 derajat Celcius sampai 49 derajat Celcius. Untuk menggunakan APAR, kita berpedoman pada istilah PASS atau PAS. Pertama adalah pull, yaitu menarik pin pengaman APAR. Saat menarik pin, handle jangan ditekan. Lalu step berikutnya adalah aim atau arahkan APAR ke sumber api. Arahkan APAR selang depan APARnya itu diarahkan ke sumber api. Lalu step berikutnya adalah squeeze, yakni adalah tekan handle dan jangan berhenti sampai
sumber api itu padam atau isi dalam apar habis. Saat sambil squeeze atau menekan handle, kita lakukan step berikutnya adalah sweep. Sweep adalah menyapukan apar dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri hingga apinya benar-benar padam. Sekian materi saya dan sekaligus materi terakhir saya, yakni alat pemadam api ringan. Sebagai penutup, video KP online saya bertema penanganan bencana tingkat dasar yang saya bawakan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas segala perhatian para Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.